Bayangin, satu pagi kamu bangun buka HP dan semua notifikasi isinya hal yang sama. Harga naik, pasar turun, orang-orang panik. Grup WhatsApp keluarga tiba-tiba ramai, bukan bahas arisan, tapi bahas ini kenapa ya? Uang aman nggak? Mending tarik tabungan sekarang atau tunggu? Timeline media sosial penuh dengan satu kata besar, krisis. Tahun 2026, saat semua orang panik dan rasanya dunia kayak lagi ngerem mendadak. Sebelum lanjut, bantu channel ini ya. Klik like kalau topik kayak gini relevan buat kamu. Dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan bahasan penting soal keuangan dan hidup ke depan. Oke lanjut, krisis itu unik. Dia nggak selalu datang dengan suara ledakan. Kadang justru datang pelan-pelan. Awalnya cuma berita kecil di pojok layar. Lalu grafik yang turun dikit. Lalu satu demi satu orang mulai gelisah, sampai akhirnya semua sadar, oh ini serius. Aku mau cerita tentang seseorang, sebut aja namanya Bima. Bukan tokoh terkenal, bukan pakar ekonomi, cuman orang biasa, kerja kantoran, punya keluarga kecil, cicilan rumah, dan tabungan yang menurut dia cukup aman. Bima pernah ngalamin krisis sebelumnya waktu masih muda, tapi seperti banyak orang lain dia pikir krisis itu sesuatu yang jarang terjadi, sekali seumur hidup. Ternyata tidak. Masuk 2026, Bima mulai ngerasa ada yang aneh. Kantornya masih buka tapi proyek mulai seret, meeting makin sering tapi hasilnya makin sedikit. Atasan sering bilang, kita harus lebih efisien. Kata efisien itu terdengar sopan, tapi semua orang tahu artinya, siap-siap ada pengurangan. Di luar kantor, Bima lihat harga kebutuhan naik pelan tapi pasti. Bukan cuma 1-2 barang, hampir semua. Yang bikin aneh, gaji nggak naik kemana-mana. Di titik ini banyak orang masih denial, termasuk Bima. Dia bilang ke dirinya sendiri, ini cuman fase, nanti juga normal lagi. Sampai suatu hari temannya nelpon, suaranya panik, baru kena PHK. Bukan karena dia jelek kerjanya, tapi karena perusahaan harus menyelamatkan cash flow. Dari situ, rasa panik mulai nular, kayak virus. Bukan lewat batuk, tapi lewat cerita. Krisis 2026 ini bukan cuma soal angka ekonomi. Ini soal psikologi massal. Saat satu orang panik, orang lain ikut-ikutan. Orang tarik uang, orang berhenti belanja, bisnis makin sepi, lalu benar-benar kolaps. Lingkaran setan. Bima mulai susah tidur, bukan karena lapar, tapi karena pikirannya muter terus. Kalau aku kena PHK, tabungan cukup berapa bulan? Cicilan gimana? Anak sekolah nanti? Pertanyaan-pertanyaan itu nggak teriak, tapi berbisik pelan di kepala. Dan justru itu yang bikin capek. Menariknya, di tengah semua kepanikan itu, ada 2 tipe orang. Yang pertama, ikut panik. Yang kedua, takut, tapi tetap mikir. Bedanya tipis, tapi dampaknya jauh banget. Bima hampir masuk tipe pertama. Dia hampir narik semua tabungannya, hampir jual aset dengan harga murah, hampir ambil keputusan buru-buru. Tapi ada satu momen kecil yang ngerem dia. Suatu malam Bima ngobrol sama pamannya. Pamannya ini sudah tua, rambut putih, dan pernah ngalamin lebih dari satu krisis. Tanpa teori ribet, pamannya cuma bilang, krisis itu bukan cuma ngetes uangmu, tapi ngetes kepalamu. Yang kalah duluan biasanya bukan yang paling miskin, tapi yang paling panik. Kalimat itu nempel. Dan dari situ Bima mulai berubah cara pandang. Dia mulai bedain mana yang benar-benar bahaya, mana yang cuma suara ribut. Dia berhenti terlalu sering ngecek berita. Bukan karena nggak peduli, tapi karena tahu terlalu banyak berita bikin keputusan jadi emosional. Bima mulai hitung ulang keuangannya. Bukan dengan panik, tapi dengan jujur. Dia tahu krisis ini bikin banyak hal di luar kendali, tapi selalu ada hal kecil yang masih bisa dikontrol. Pengeluaran, gaya hidup, dan cara berpikir. Dia potong pengeluaran yang sebenarnya nggak penting. Bukan hidup pelit, tapi hidup sadar. Dia tunda gengsi. Dia bilang ke dirinya sendiri, nggak apa-apa. Kelihatan turun kelas, yang penting nggak jatuh. Di saat yang sama, Bima lihat sesuatu yang menarik. Saat banyak orang berhenti bergerak karena takut, ada sebagian kecil yang justru sibuk belajar skill baru, cari peluang kecil, nggak muluk-muluk tapi realistis. Ini yang sering orang lupa tentang krisis. Krisis memang menyakitkan, tapi juga membuka topeng. Bisnis palsu kelihatan palsu, pekerjaan rapuh kelihatan rapuh, tapi di saat yang sama, kebutuhan nyata jadi jelas. Bima mulai nanya ke dirinya sendiri, kalau semuanya runtuh, apa yang masih bisa aku tawarkan ke orang lain? Pertanyaan itu nggak langsung dijawab, tapi itu pertanyaan yang tepat. Hari demi hari, krisis 2026 makin terasa. Media makin dramatis, judul-judul berita makin besar. Kata terburuk dipakai hampir setiap hari, dan disinilah ujian mental paling berat. Karena krisis bukan cuma bikin dompet tipis, tapi bikin harapan ikut menipis. Banyak orang mulai sinis, mulai nyalahin siapa saja. Pemerintah, sistem, generasi, bahkan diri sendiri. Bima juga sempat nyalahin diri sendiri. Harusnya dulu begini, harusnya dulu begitu.
Tapi lama-lama dia sadar, penyesalan itu boros energi. Di krisis, energi itu mahal. Yang menarik Bima lihat satu pola. Orang yang paling berisik soal krisis seringkali bukan yang paling siap. Dan orang yang paling tenang seringkali bukan yang paling kaya, tapi yang paling adaptif. Krisis 2026 ini kayak cermin besar. Dia nunjukin siapa yang hidupnya dibangun di atas utang mental. Bukan cuma utang uang, utang gaya hidup, utang ekspektasi, utang ingin terlihat sukses. Dan saat krisis datang semua itu ditagih. Ada satu momen yang Bima nggak akan lupa. Suatu sore listrik mati sebentar, nggak lama cuman beberapa menit. Tapi di momen itu dia duduk diam tanpa HP, tanpa TV. Dan dia sadar satu hal, selama ini dia terlalu sering lari dari rasa takut dengan distraksi. Padahal rasa takut itu perlu didengar, bukan dihindari. Takut itu sinyal, bukan musuh. Setelah itu Bima nggak jadi orang yang kebal krisis. Dia tetap takut, tapi takutnya beda. Takut yang bikin waspada, bukan panik. Krisis 2026 belum tentu sama buat semua orang. Ada yang jatuh keras, ada yang goyah, ada juga yang pelan-pelan naik. Tapi satu hal yang sama, krisis selalu mengubah orang. Pertanyaannya bukan, apakah krisis ini akan menghancurkan? Pertanyaannya, kita mau keluar sebagai versi diri yang bagaimana? Karena sejarah selalu nunjukin satu hal. Setelah krisis, dunia nggak pernah kembali persis sama. Yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling lentur. Dan mungkin justru di saat semua orang panik, ketenangan adalah aset paling langka. Lebih langka dari uang, lebih langka dari peluang. Kalau kamu lagi ngerasain kecemasan soal masa depan, kamu nggak sendirian. Kalau kamu lagi bingung harus ngapain, itu wajar. Tapi ingat, krisis ini sementara. Keputusan yang kamu ambil di tengah krisis, dampaknya bisa panjang. Jangan ambil keputusan besar saat emosi lagi tinggi. Jangan ukur hidupmu pakai timeline orang lain. Dan jangan remehkan kekuatan langkah kecil yang konsisten. Krisis 2026 mungkin akan dikenang sebagai masa sulit. Tapi buat sebagian orang, ini juga akan dikenang sebagai titik balik. Bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka nggak menyerah pada kepanikan. Kalau kamu ngerasa naskah ini ada gunanya, bantu dengan like supaya lebih banyak orang bisa nemu video ini. Subscribe channel ini biar kita bisa terus ngobrol soal keuangan, krisis, dan cara tetap waras di dunia yang makin nggak pasti. Share ke orang yang lagi butuh dengerin hal kayak gini. Sampai ketemu di video berikutnya.